Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Emarjidel. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai. Wah, nggak kerasa nih ya, kita udah ada di bulan Syawal aja nih. Nah, kali ini kita ada di episode baru kita yang ada di segmen PPKM, yaitu apa yo? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi kita akan ngebahas soal Lebaran versi kita. Nah, sebelumnya aku pengen nanyain kabar dulu nih ke teman-teman semua. Kalian apa kabar nih, geng? Baik dong, Kak. Alhamdulillah. 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 Oke, alhamdulillah juga aku baik-baik aja. Dan oh iya, mungkin aku mau tanya dulu dari Sasa deh. Nah, Sasa gimana nih Sasa puasanya, Ramadannya? Lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Oh, lancar. Terus gimana? Di sana tarawihnya rame nggak? Safnya semakin ada kemajuan ya? Ya, itu wajar sih, Kak. Di mana-mana juga seperti itu. Cuman aku tarawih itu di rumah, Kak. Karena untuk keluar itu masih dilarang ibuku. Oh iya, benar-benar. Karena emang mungkin ada beberapa pendapat juga kalau misalkan cewek itu lebih baik sholatnya di rumah ya. Yes, betul. Oke deh. Nah, kalau Asri sendiri gimana? Sri puasanya lancar, Sri? Pasti ada bolong ya. Iya, benar aku juga. Terus kalau tarawih Asri di mana? Di rumah atau di masjid? Sama di rumah. Waktu pas awal mau puasa itu ke masjid deh, karena hujanan, jadi kayak nggak jadi gitu. Waduh, Kejadian hujan sama menghalangi niat Anda ya? soalnya kata mama gitu, ya udah. Oh gitu. Daripada di masjid basah-basah, Kak. Ya ampun. Iya bener, setuju. Udah mana Parah mungkin banget. kita becek-becekan gitu kan, udah mana wudhu dari rumah biasanya kan ya kalau Iya, kita mau bener. taraweh. Jadi Gitu. kotor. Terus kalau Aura sendiri nih, kira-kira sama nggak nih kayak Asri sama Sasa? Dari mulai puasanya lancar atau enggak? Gimana? Kalau aku banyak bolongnya sih, hampir 2 minggu gitu bolong, parah. Bolong apa nih? Puasa atau tarawehnya nih? Puasanya dong. Oh puasanya. Kenapa tuh banyak banget? Itu sempet sakit gitu hampir semingguan, jadi kayak nggak bisa puasa. Oh gitu, Masya Allah. Tapi syafakillah ya. Tapi udah sembuh sekarang? Alhamdulillah suaranya udah kembali. Oh radang. Iya. Oh gitu. Berarti kalau tarawih sendiri di rumah atau di masjid nih, Ra? Seringnya sih di rumah sih, kalau di masjid jarang. Oh gitu, iya sama. Jujur aku pribadi juga nggak tahu ya, ini aku jujur literally aku nggak tahu kalian semua bener-bener sama. Aku pun juga tarawihnya di rumah. Ini kita jujur nggak janjian ya, seriusan. Sangkanya kita kayak gini kita janjian loh. Nanti kita bilang ya kalau tarawih di rumah. Enggak ya, gengs. Ini Emarjidel, mohon maaf nih. Kita semua nggak ada yang janjian di sini. Bahkan aku baru nanya ini sama mereka semua. Walaupun ini udah ada skripnya, mohon maaf ya. Gue kagak tahu jawaban aslinya tuh. Gitu ya, udah ya. Kita lanjut ke next. Nah, ngomong-ngomong tadi kan udah ngebahas soal tarawih nih. Nah, kalau di tempat kalian atau di daerah kalian sendiri, itu masih ada nggak sih yang bangunin sahur kayak anak-anak bocil atau anak-anak ABG lah gitu? Ada Pak, ada. Tadi siapa yang jawab duluan? Asri apa siapa? Aku Oh ya udah boleh. Gimana? ada anak kecil tuh hampir anak SDN gitu yang bangun kayak gitu. Pada bawa ini ya? Berisik banget di depan rumah, mana ya Allah gitu, sampai Panci galon. Iya, Beduk ya? beduk gak sih, gede banget soalnya gue gak kuat mereka. Aku di beduk, di rumahku bawa beduk. Terus? Terus sampai jam 2-an itu aku bangun. Masih malam ya kalau daerahku tuh. Terus aku pusing banget gitu, bangun tuh belum masak juga kan pastinya juga. Keluarga belum pada bangun gitu, masa aku mau sahur sendiri gitu kan. Terus ya lanjut tidur lagi, nanti bangun jam 3:30. Wah kacau, berarti tempat kamu tuh ngebangunin sahur udah di jam 2 malam tuh? Atau enggak masa lagi pada ngobrol-ngobrol gitu di depan rumah, berisik banget, mana ya gitu anak-anaknya. Waduh, kacau sih. Kalau Sasa gimana, Sa? Di tempat Sasa masih ada nggak yang bangunin sahur kayak gitu? Gak ada, Kak. Sepi banget di sini. Masa sih? Iya, seriusan. Aku kan karena juga tinggal di perumahan gitu kan, Kak. Jadi bener-bener sepi. Yang bangunin itu ya di masjid, dibangunnya jam 3. Cuman karena di sini lebih cepat beberapa menit daripada di Jawa. Jadi tuh ya jam 2:30 tuh udah dibangunin gitu, Kak. Dari masjidnya kan sahur ya gitu. Oh, pakai toa berarti ya. Maksudnya pakai speaker masjid ya. Iya, Kakak ada beduk di sini. Anak kecil nggak ada, tapi ya paling di Tidur. rumah masing-masing. Nggak ada yang keliling. Oh gitu. Oke.
Sama sih di tempatku, maksudnya samanya tuh di perumahannya, aku sama-sama di perumahan. Cuman kalau di tempatku pribadi, itu masih ada tuh bocil-bocil bahkan sampai remaja. Jadi dia, apa namanya, bawa beduk tuh, beduknya kan bisa ada rodanya gitu kan. Jadi didorong aja gitu, didorong, dipukul-pukul, ada yang bawa nggak tahu itu rame banget, aku nggak tahu ada galon, ada panci, ada apa kali, nggak ngerti. Rame banget tuh, tapi untungnya sih dia jam 3-an lah dia banguninnya, jadi masih oke. Kalau Aura gimana, Ra? Kalau aku mau di sini nggak ada sih. Kayak kalaupun misalnya kayak dari masjid gitu juga nggak ada karena emang rumahku lumayan jauh dari masjid gitu Kak. Berarti sepi juga kayak kayak Sasa berarti ya? Iya sepi. Oke, berarti kali ini ada 2 tim ya. Tim apa bangunin sahur aku sama Asri. Tim yang sepi nih yang nggak ada nih Sasa sama Aura. Oke, nggak apa-apa. Ini masih mending nih. Jadi kita terkesan nggak janjian ya kan? Iya. Oke, terus juga pengen tanya juga nih dari Aura, boleh deh sekalian. Kalau boleh tahu target Ramadannya capek nggak sih bulan ini? Kira-kira apa aja target Ramadan kamu? Apa ya? Alhamdulillah tercapai semua sih. Nggak kayak tahun sebelumnya gitu loh. Apa tuh tahun ini apa aja kira-kira? Apa ya? Gimana jelasinnya? Misalkan hatamin Quran misalnya atau mungkin hatamin Quran maksudnya ya siapa tahu juga sekalian ngafalnya gitu. Enggak dong. Enggak ini. Masih bertahap ya proses. Iya. Maksudnya lebih baik gitu dari Ramadan sebelumnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada peningkatan berarti ya, Ra ya? Iya benar. Nah, kalau Asri gimana, Sri? Ada target-targetnya, Sri? Nikah lagi di antar target. Cuman Gimana? aku tuh kayak tertunda gitu kan targetnya itu, kayak bukannya jadwal kayak gini tapi jadwal apa ya yang nggak dikerjain tiba-tiba ada gitu, jadi kayak ngerandom gitu akhirnya gitu, jadi nggak sesuai gitu. Terus alhamdulillah sih kalau targetnya mah ada yang bisa dilaksanakan, cuman nggak apa ya, maksudnya kalau baca Quran gitu sesuai dengan tahsin kayak gitu kan gitu. Kalau dulu kan enggak gitu, kayak asal tamat aja gitu kan. Iya benar-benar. Kalau Sekarang lebih diperhatikan ya. Iya, jadi emang agak perlahan banget sekarang gitu takutnya, jadi salah juga gitu. Iya benar. Jadi seenggaknya walaupun kita nggak secepat dulu atau mungkin tahun ini kita belum khatam baca Qurannya, seenggaknya kita bacaannya lebih baik dengan memperhatikan tajwid dan juga makhrajul huruf lah ya. Iya benar. Nah, Sasa sendiri gimana nih, Sa, untuk targetnya? 50-50 ya Kak. Widih, 50-50. Kenapa kok gitu? Gimana? Ada yang tercapai, ada yang enggak. Karena baru tahun ini aku tuh sekolah pas puasa Kak. Sama kayak adekku. Iya, kalau di Jawa kan kayak biasa aja gitu kan. Cuman untuk daerah aku di Kalimantan kalau puasa biasanya full libur 1 bulan. Iya, benar-benar. Iya gitu. Jadi 1 bulan terus lebaran itu biasanya kan lebaran ada libur sepekan kan Kak. Nah itu juga libur. Cuma tahun ini gak ada libur, aku kayak shock banget. Aku bingung mau nata target aku, terus banyak kegiatan di sekolah dadakan jadwalnya. Jadi ada yang gak tercapai deh, sedih banget. Ya, berarti kamu juga udah offline kan ya hitungannya ya? Yes, sekolahnya. betul. Ini juga sebenarnya nggak tahu bisa dibilang merugikan atau enggak, tapi kalau zaman aku dulu juga rata-rata tuh kalau nggak rata-rata sekolah lah sejabodetabek mungkin aku bisa tahunya itu ya diliburin sih bulan puasa, walaupun emang nggak full, cuman emang ada hari-hari yang kayak misalkan 2 minggu diliburinnya kan lumayan panjang ya. Oh iya. Ini menurutku emang agak kurang sih. Ya nggak tahu juga deh, kita doakan aja agar sistem pendidikan kita bisa lebih baik ya gengs. Amin. Nah, kita adalah wanita nih, asik. Ini kira-kira teman-teman di sini ada yang suka nyokapnya atau mamahnya bikin kue nggak? Coba gimana, Sri? Asri dulu. Pasti sih, soalnya mama lagi semangat banget pengen bikin kue. Aduh itu kayak ya udah aku bantu gitu. Terus sampai udah apa ya, sebelum mau lebaran aja udah habis gitu, hampir mau habis. Wah, ini agak barbar ya. Anaknya sendiri yang habisin. Apaan aja ya kalau boleh tahu kuenya? Bikin kue apa aja? Ada nastar, ada kastengel, kue salju, palingan kalau yang bikin itu. Kalau yang bikin sisanya beli. Iya, ngasih beli. Terus kacang goreng gitu kan. Kacang apa sih nama, kacang bawang ya? Kacang bawang, iya benar, kacang bawang goreng. Enak sih itu, enak. Enak banget. Makanya kalau itu bikinnya pas waktu mau lebaran banget
gitu pas waktu takbiran banget. Soalnya kalau sebelum takbiran kayaknya itu bakal udah habis. Iya sama. Kenapa itu laris ya? Maksudnya itu kan yang paling gampang ya dibandingin kue-kue yang lain ya. Nggak ada tapi effortnya paling nggak. Tapi itu yang paling laris ya. Iya nggak sih? iya bener. Terus ini udah lebaran itu kan udah beres tuh ya. Tinggal Mm-mm. sisa dikit-dikit lagi gitu kan. Terus mama kayak gemes banget pengen bikin lagi. Jadi udah lebaran masih bikin. Udah lebaran, udah H plus lebaran. Iya, ini juga masih ada sih kuenya. Waduh, semangat banget mama ya. Kalau Aura gimana, Ra? Bantuin nyokap nggak, Ra? Aku sih sama kayak Kak Asri sih. Ya, nama juga boleh, nama juga. Kan kalian sama semua. Iya, sama gitu. Bikin kacengel gitu-gitu sih. Nggak terlalu banyak itunya bikinnya. Lebih Mm-mm. banyak belinya gitu sih. Soalnya mama kayak agak riweuh karena banyak anak. Oh iya bener-bener. Jadi takut digangguin juga ya, kebanyakan tangan ntar malah jadi nggak enak kuehnya tuh biasanya kan. Iya. Bener banget. Nah Sasa nih, kita lihat nih Sasa nih suka bantuin nyokapnya nggak nih? Kayaknya aku beda sendiri sih Kak. Aku terlihatnya pemalas, cuma dari buku sendiri emang nggak bikin kue, kakak ada niatan bikin kue karena keluarga aku sendiri tuh nggak begitu suka kue kering. Jadi kan saya kalau ngebikin atau ngebeli tapi nggak dimakan. Dan juga orang-orang gitu kan kayak tamu gitu tuh nggak begitu makan kue kering gitu kan, daripada sayang. Oh. Ya daripada sayang kita nggak beli, kita nggak bikin. Jadi kita tuh lebih kayak ke keripik gitu loh, kayak kuping gajah, terus ya sekitaran itu yang Keripik pisang gitu ada nggak? Keripik bawang ya? Iya yang kayak gitu, karena itu lebih kemakan gitu Kak. Dan itu kan sepekan sebelum lebaran iya. itu kan libur sekolahnya, banyak yang mudik. Jadi ya sayang kalau bikin kue. Kalimantan Iya kan bener. ada mudik kan kalau puasa gitu. Ini mumpung udah boleh banyak yang mudik, jadi ya udahlah ya. Ini aja masih jajannya. Iya sih bener. Tapi itu kalau mungkin kalian ini mungkin di Sasa bikinnya kayak pas hari lebaran kali ya, kayak maksudnya hari H-1 lebaran kayak opor, tupat gitu kali ya saya. Iya tapi Rendang. Tapi tahun ini nggak bikin opor, bikin bakso gitu. Bikinnya apa? Bakso? Mama bikin apa? Oh, mau bikin bakso? Iya, bikin bakso. Wah, ini unik banget nih. Ini adalah lebaran paling unik yang pernah aku dengar. Lebaran bikin bakso. Di saat rumah-rumah lain menyediakan Aku tuh opor ayam. aku tuh sangat langka. Enak banget. Pokoknya tahun-tahun sebelumnya itu pasti bikin opor kan, opor ayam. Santan banget gitu. Sedangkan aku, adekku nggak begitu suka santan, dan ayahku punya penyakit yang nggak dibolehin makan santan. Jadi kalau misalkan lebaran di Kalimantan nggak mudik itu kalau nggak bikin bakso, beli somai, sate kayak gitu Kak. Iya sama. Berarti emang beda ya. Sama kayak siapa? Aura juga, Ra? Iya, soalnya aku kan di Kalimantan juga. Oh, kalian tuh di Kalimantan. Asri doang Bandung ya, Asri? Iya. Asri Bandung, saya Tangerang. Gak lumayan ya, kita dari berbagai kota. Iya, Kalimantan masih Jawa. Iya, masih di daerah Jawa. Kalimantan Sasa di Kalimantan mana? Barat? Kalimantan Tengah. Tengah. Di mananya, Sa? Di kota Sampitnya Kakak mau mampir ya? Enggak, saya mau mengetes geografi saya masih bagus gak nih? Kalimantan Tengah saya tadi saya kok mikir Palangkaraya ya. Salah ya itu. Iya. Kayak geografi saya emang kurang. Terus kalau itu tadi di mana, Ra? Aura di mana? Kalimantan ya? Kalau aku di Kalimantan Barat. Pontianak? Di deket Pontianak gitu, masih kayak kota kecilnya lagi. Oh gitu. Oke, lumayan dikit lah ya, geografi saya masih bisa dipertimbangkan. Nah kita kan habis ngebahas tentang kue lebaran. Aku mau nanya nih, kalian kemarin kedapatan sholat id nggak? Dari mana Dendra? Alhamdulillah. Berarti kita semua, aku juga alhamdulillah dapat sholat id. Jadi maksudnya aku pikir ini adalah tahun pertamaku selama aku 20 selama aku hidup di dunia ini gitu ya. Aku pikir ini adalah tahun pertamaku yang aku nggak bisa ikut sholat idnya. Spoiler. Hampir. 20. Nyaris ya. 20 sekian gitu ya. Ternyata alhamdulillahnya banget di malam takbiran lah. Aku tuh maksudnya aku udah sempat keramas sebelumnya tuh. Ternyata dapat lagi. Akhirnya aku keramas lagi. Alhamdulillahnya pagi-paginya bisa ikut.
ya udah akhirnya selama aku hidup alhamdulillah aku nggak ikut sholat id sampai lebaran tahun kemarin. Kayak best banget gak sih? Aku tuh bahkan kayak mikir kayak Allah baik Iya, banget loh. Nah kan kita bahas lebaran nih. Ini seru nih. Kira-kira kalian yang masih sekolah, itu kan kalian semua bertiga masih sekolah ya, walaupun saya ya guru BK lah ya. Kalau saya satu sekolah sama kalian hitungannya bukan selama murid nih, udah guru BK jatuhnya kan. Ini kalian masih dapat THR gak nih dari om tante, dari Sasa deh? Aku kan nggak mudik Kak, jadi tidak dapat. Kalau mudik ya insya Allah dapat. Kalau dari nyokap dari mama sama papa? Ya pasti dapat Kak. Aku sama adik sama kok, jadi aku nggak ada kecemburuan sosial gitu. Oh jadi jatahnya sama ya? Iya benar. Oh dapat, masih untung. Asri gimana sih? Awalnya udah pesimis ya, pasti pasti nggak bakal dapet gitu karena udah gede gitu kan, udah pandangan orang-orang kayak gitu lah biasa. Terus dapat dari abang ya, kakak ipar, terus ya kakak ipar doang sih awalnya gitu. Terus kayak ya udah deh kayaknya nggak bakalan dapet. Terus pada datang ke rumah terus ngasih THR. Iya seneng. Kayak Tapi emang itu momen-momen ditunggu-tunggu gak sih sama kita para ponakan? Karena kan walaupun emang gak seberapa ya, misalkan dari si Om A cuma dapat ceban, dari si Om B cuma dapat ya entah ceban, entah goceng gitu kan ya. Tapi seenggaknya kan itu yang kita suka ya, momen pembagian THR-nya itu ya gak sih? iya Gimana kita wangi-wangi banget ya. keras lah duit. Yoi, duit wangi banget tuh. Nah, Aura ada sih dapat gak nih, Ra? THR nih? Lumayan, tapi lebih sedikit dari tahun kemarin. Waduh, dihitung ternyata sama dia. Aku Bener-bener. lupa loh. Aku nih ya, aku bisa dibilang semenjak semenjak udah lulus SMA, walaupun itu udah kerja atau belum, itu aku udah ngasih THR ke apa ya, aku nggak punya ponakan kan, maksudnya ke sepupu-sepupu yang kecil-kecil gitu. Aku tuh cucu kedua soalnya, kakakku kan cucu pertama, soalnya ayahku anak pertama, jadi aku kakakku anak cucu pertama, aku cucu kedua. Nah itu semenjak udah enggak sih, tapi waktu aku kebetulan pas aku lulus itu aku udah kerja, cuman emang bukan di bidang aku gitu, bukan di bidang farmasi atau kesehatan, adalah di bidang lain. Itu aku udah ngasih tuh THR ke sepupu-sepupu gitu. Cuman yang tradisi di keluargaku itu adalah walaupun kita udah gede, udah kerja, udah bangkotan, itu tetap dikasih. Aku pun tetap dapat gitu loh. Jadi menurutku kayak ya udah, cara aku adalah sekarang nih, walaupun aku sekarang tuh penghasilan ada, cuman emang nggak sebesar dulu mungkin. Tapi aku caranya adalah aku kumpulin dulu nih, kan dapat kan dari om tante gitu, siapa kakak ipar dan segala macam. Dapat nih, ada yang ngasih 20, ada yang ngasih ceban, ada yang ngasih kumpulin. Nah ntar aku tukerin goceng-gocengan gitu kan. Nah ntar bagi-bagiin tuh. Jadi kan seenggaknya walaupun iya jadi balik modal ya sebenarnya nggak masalah nggak balik modal, seenggaknya kita punya modal awal ya nggak? Iya. Nah, oke, kita pindah ya, kita ganti ke topik lain. Kita udah ngomongin soal THR juga nih, yang aku juga nggak nyangka bahwa teman-teman seusia kalian yang SMA ya, kelas 2-an, entah kelas 2, kelas 3 gitu, itu ternyata masih dapat uang THR dari om dan tante kalian gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal THR ini kan mesti berhubungan dengan Ramadan, mesti berhubungan dengan Lebaran. Nah, kalian nih pas pembagian THR itu mudiknya itu setelah Lebaran, kayak misalkan H+2, atau justru mudiknya itu pas lagi bulan Ramadan nih, misalkan H-3, H- berapa, itu gimana tuh? Boleh dari Aura deh. Kalau aku mudiknya H- seminggu Lebaran sih. Seminggu Lebaran. Kemana tuh mudik? Ke tempat nenek aku. Di daerah? Tapi masih satu kota gitu loh, nggak terlalu jauh. Oh, mudiknya masih sama kayak saya pun nggak pernah mudik, nggak punya kampung nih, mohon maaf. Sebenarnya bukan mudik kan ya berarti? Iya, jatuhnya mudik saya cuma ke Depok doang nih, Tangerang ke Depok. Ya, tapi lumayan lah, kita masih ada perjalanan dikit ya. Iya. Nah, kalau Asri mudik nggak nih, Sri? Sebenarnya enggak sih, tapi punya saudara ada di daerah Dago, jadi nggak jatuhnya mudik juga sih, cuman kayak silaturahmi aja. Tapi ya banyak lah ya, itu juga karena kan aku banyak itu, jadi sering juga gitu, itu macet juga, tapi untungnya tuh nggak dapet kemacetan.
tapi tinggi gitu. Udah deg-degan gitu. Aduh, Iya. Bandung banyak banget wisatanya. Bener banget. Parah Katanya kan tuh. banyak. Orang-orang ngincer juga kan ya. Masya Allah. Kalau Sasa sendiri, Sasa mudik kan nih, Sa? Enggak kak, kan aku udah spill tadi nggak mudik. Iya. Kalau seandainya mudik, biasanya H plus lebaran atau H-min lebaran? Pasti nyari Hamin gitu kak. Kalau dulu kan puasanya full libur gitu kan kak, full libur sebulan. Itu tuh Mm-mm. dari awal-awal puasa tuh udah ke Jawa gitu kak. Tapi Iya, berarti ini adalah tahun pertama kamu nggak mudik atau pernah juga tahun-tahun kapan gitu nggak mudik? ini lebaran pertama nggak mudik. Untuk Wah. kalau dihitung kan aku kan pulang 2 tahun sekali gitu kan kak. Mm-mm. Cuma karena pandemi terus mau mudik tahun ini pun aku sibuk kegiatan, ada ikut SD kelas 6 jadi nggak ada pulang. Kayak lebaran pertama setelah 2 tahun betul-betul pulang gitu loh hitungannya kak. Wah, so sad. Berarti ya ini ya hitungannya lebaran pertama kamu nggak mudik lah ya, walaupun emang sebelumnya mungkin juga pernah nggak mudik. Ya berarti di sini ya, aku pun ngerasain sih, bahkan aku pengen banget mudik tapi emang nggak punya kampung nih, mohon maaf. Ya, jadi ya paling mudiknya ya udah ke Depok lagi ya daerah Jakarta juga ya ujung-ujungnya kan. Ya udahlah nggak apa-apa ya, mudah-mudahan mudik nggak mudik yang penting kita tetap bisa bersilaturahmi sama keluarga kita. Amin. Nah, ngomongin kita udah bahas mudik, udah bahas THR, traweh, apa segala macem, segala bikin kue kita bahas sih. Pengen bahas apa lagi nih enaknya? Nah, aku kepikiran juga sih kayak gini kan, mungkin teman-teman di sini juga sempat ngelakuin habits baik ya ketika bulan Ramadan kemarin. Nah, kira-kira kalian punya doa atau harapan apa sih buat kedepannya biar semakin lebih baik lah gitu di kedepannya? Kira-kira doa atau harapan apa buat Ramadan berikutnya? Kita tanya langsung ke Sasa deh. Sasa sendiri ada doa atau harapan apa nih Sa buat nextnya? Untuk aku sendiri kak, aku pengen gitu bisa jadi lebih baik setelah puasa ini dan 6 bulan sebelum puasa, karena aku sendiri kurang prepare, jadi kayak aduh aku merasa bersalah banget gitu. Dan aku kayak pengen ngejalin komunikasi lebih baik lagi sama keluarga aku. Dan Bener, puasa ini kan benar-benar banyak triggernya, banyak pelajaran musik hidup dari ya. Allah yang ngingetin aku, coba inget lagi gitu, coba jalin lagi komunikasinya yang baik, coba kasih lagi manfaat yang lebih banyak ke orang lain yang baik, jangan sampai putur lagi. Kalau putur tuh aduh kak langsung jauh banget. Iya bener, itu dia sih gunanya temen, sahabat, komunitas yang emang sefrekuensi sama kita. Bisa kita futur jadinya ada yang ngingetin juga ya kan gitu. Iya benar. Yaudah deh kita tanya ke Asri dulu yang tadi sempet live sendiri, dia yang hilang. Nah gimana Sri, kira-kira doa atau sinyal, doa atau harapan buat kedepannya gimana nih Sri? Doanya semoga bisa terlaksanakan lagi plan Ramadan sebelum yang kemarin gitu, terus tetap istiqomah, terus jangan pokoknya segini gitu, lebih semangat lagi. Kurang-kurangin futur ya. Tapi suka gitu ya. Kurang-kurangin kankernya. Sedih banget, tapi gak apa, namanya juga manusia gitu ya, kadang suka down gitu. Harapannya nggak jauh dari situ sih, pokoknya tetap semangat aja buat aku gitu. Kalau ada kesempatan lagi buat ketemu sama Ramadan, semoga memaksimalkan ke Ramadan berikutnya. Selanjutnya, iya, amin. Biar bisa lebih dekat lagi sama Allah ya. Karena kita kalau udah jauh sama Allah, sebenarnya kita yang rugi kan. Kalau Aura sendiri nih, doa dan harapannya buat nextnya apa? Semoga bisa ketemu Ramadan berikutnya, terus masih bisa kumpul sama keluarga, bisa terus plan-plannya juga lebih matang lagi, jadi banyak yang bisa dikasih ke orang, banyak manfaat. Itu aja sih kayaknya. Banyak memberi manfaat, iya sih bener. Iya. Karena emang bener banget sih, hidup kita tuh kalau misalkan hanya buat diri kita, itu kayak egois banget gitu. Kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kayak Rasulullah aja nggak pernah kan mementingkan dirinya sendiri, dia selalu memikirkan umatnya, bahkan sampai di akhir hayatnya. Nah, berhubung tadi juga Sasa sempat ngebahas nih, aku juga pengen nih Kak prepare lebih 6 bulan lagi lebih baik. Nah, ini juga salah satu yang pernah aku dengar ya, bahwa Rasulullah itu mempersiapkan Ramadan bahkan 6 bulan sebelumnya kan.
Iya, Nah, iya, semoga Jadi kita juga bisa kayak gitu. Kita harusnya bisa mm-mm. Harusnya kita juga bisa tuh mempersiapkan Ramadan tuh jauh-jauh hari. Jadi udah biasain puasa Senin Kamis mungkin, udah biasain qiyamul lail gitu, entah itu sholat tahajud atau sholat setelah sholat isya gitu kan terhitung qiyamul lail itu. Itu mungkin kalau misalkan kita biasain, insya Allah bakal jadi habits ya. Jadi pas udah bulan Ramadan tinggal ngencengin lagi nih, kita udah apa namanya, udah lari sebenarnya kan. Cuman pas lagi bulan Ramadan tinggal kita kencengin tuh larinya gitu. Atau mungkin kita udah jalan cepet kan. Di saat orang-orang masih diem, masih stuck, kita udah jalan atau bahkan jalan cepet. Di saat Ramadan kita udah bisa lari. Di saat itu mungkin orang-orang masih berusaha untuk jalan. Jadi seenggaknya kita bisa new restart ya. Biar kita tuh bisa lebih dulu lah nyampenya. Bukan nyampe akhiratnya ya. Nyampe targetnya gitu loh. Tercapainya gitu di garis finish gitu. Ya kalau masalah akhirat mah mohon maaf nih, itu mah Allahu alam ya. iya Kita nggak ada yang betul. tahu siapa duluan ya. Bisa jadi kan yang muda duluan, walaupun saya lebih tua di sini kan. Iya. Nggak ada yang tahu. Iya, oke deh. Nggak kerasa juga kita udah 30 menit nih ngobrol-ngobrol kayak gini. Ngebahas soal dari mulai bulan puasa, ngebahas kebiasaan-kebiasaan teman-teman di sini, ngebahas soal aktivitas apa aja yang dilakuin ketika Ramadan, ketika Lebaran, bahkan pasca Lebaran, dan juga kita ngebahas tentang hal-hal atau kegiatan yang menarik lah intinya kayak gitu di bulan Ramadan juga di masa-masa Lebaran. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira dari teman-teman? Dari aku untuk Emergido, ini kan awal ya, masih hari raya nih. Jangan sampai habits yang udah kita buat di bulan puasa jadi kendor, ditingkatin lagi gitu. Kan biasanya kalau udah hari raya nih, bebasnya gitu. Bebas, Iya. iya. Dan dari yang aku baca, sukses tidaknya habits kita, sukses tidaknya puasa kita di bulan Ramadan itu tergantung pada kita sesudah bulan puasa, setelah Ramadan, sebelum Ramadan. Wah, bener banget sih, karena dilihatnya dari situnya ya. Ibaratnya tuh kayak hasilnya ya, saya. Jadi Iya itu kita sih, nampung kita prosesnya, ikhtiarnya kita di bulan Ramadan, hasilnya kita lihat setelah Ramadan nih. Wah, ini kepake nggak nih ilmu-ilmu atau habits-habits yang kita lakuin nih? Terusin nggak nih, gitu kan ya? Wah, keren banget sih. Closing statement dari Sasa. Mungkin dari Aura ada nggak kira-kira? Boleh ke Asri. Oke, Asri dulu, Sri. Ayo, Sri. Jangan tawa mulu, Sri. Iya benar sih apa yang kata Sasa ya. Jadi jangan dilakuin lagi gitu ya, kegiatan-kegiatan di Ramadannya, tetap semangat gitu. Jangan karena udah nggak Ramadan ya udah gitu bebas, udah kayak Jangan biasa ditinggalin ya. aja. Iya. Terus kurang-kurangin ya kita tonton drakor kayak gitu. Nah, ini dia puncaknya nih yang pengen kita bahas nih. Kurang-kurangin nih nonton drakor nih, bahaya banget nih. Adegan ya gitu lah. Gitu ya. Sama dengerin kayak musiknya juga jangan terlalu gitu. Lebih banyak lagi mengenal gitu kan. Masya Allah. Jadi lebih semangat lagi ngejar Ramadan selanjutnya gitu. Masya Allah. Jadi poin dari Asri mungkin lebih kayak ke kita isi referensi kita dengan referensi yang baik ya. Kurang-kurangin hal-hal yang membawa keburukan atau sifatnya mubah ya. Karena kan mubah itu kita nggak berpahala juga gitu. Iya. Thank you Asri. Kalau dari Aura sendiri apa nih closing statementnya? Aku bingung Kak. Aku bingung Kak, aku belum ada persiapan. Jadi di script nggak ada gitu ya. Oke, nggak apa-apa Sri. Nggak usah Sri kan. Gue ingetnya masih Asri mulu. Nggak apa-apa Ra, santai aja Ra. Di sini nggak bakal ada hukuman kok. Nggak bisa jawab, tenang. Gak akan dapat ya. Iya. Oke, mungkin dari aku juga hampir sama kayak Sasa sama Asri sama Aura juga. Ya semoga kita semua bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Yang pasti dengan insya Allah mudah-mudahan dengan keluarga yang
sama, ya kalau misalkan ada yang nikah ya bisa bertambah gitu, jangan sampai berkurang, dan juga bisa dalam keadaan yang sehat terus, bisa dalam kondisi yang selalu membahagiakan ya, dengan aura positifnya teman-teman juga, dan semoga kita juga bisa lebih dekat lagi terus berdakwah di jalannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Karena kita di sini kan bukan sekedar komunitas ya teman-teman, di sini kita juga adalah komunitas yang berusaha untuk menyampaikan kebaikan dengan versi kita sendiri, yaitu ya dengan yang berhubungan dengan K-pop dan K-drama dan sebagainya lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan K-Weverse gitu. Ya udah kayaknya udah hampir 35 menit kita berbincang-bincang. Gini berbincang-bincang. Kurang lebihnya mohon maaf, aku juga pengen ngucapin makasih banyak nih buat para narasumber ya elah, narasumber gestar. Buat gestar aku ada Sasa, ada Asri, ada Aura. Thank you buat waktunya juga. Teman-teman punya saran kita enaknya bahas apa lagi di episode selanjutnya di segmen PPKM ini, dan kayaknya itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.